Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih, warga jemaat GKPI yang tergabung di KP Resort Maranatha Perumnas Malingkar Medan. Harapan saya semua kita dalam keadaan sehat atas perlindungan Tuhan dan kehidupan yang Tuhan berikan. Kita akan persembahkan kepadanya dengan ucapan syukur dan membuka hati atas segala tuntunannya yang kita terima di dalam firman-Nya. Kali ini khotbah yang kita terima di ibadah minggu pada 12 Set Trinitatis tanggal 22 Agustus 2020 adalah Mazmur pasal yang ke-34 yang diawali dari ayat yang ke-12 berakhir pada ayatnya yang ke-18. Mari kita ikuti pembacaan nas khotbah tersebut, saudara-saudaraku. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan adalah akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian pembacaan kita, nas khotbah kita Bapak Ibu Saudara-saudara kali ini. Ibu Bapa terkasih dalam Yesus Kristus, bila mana seseorang mengenal berkat Tuhan di dalam kehidupannya, pastilah tumbuh di dalam hatinya untuk mengucap syukur. Seperti itulah juga orang yang sudah merasakan keselamatan dari ancaman mara bahaya. Juga pengalaman-pengalaman hidup itulah yang mendorongnya membuat suatu rangkuman pengajaran kepada generasi di belakangnya tentang cara hidup yang baik. Kemudian akan mengajarkan rangkuman ajaran itu kepada orang-orang yang mengikuti cara hidup kebijaksanaan yang terdapat dalam kitab Mazmur. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 12 sampai dengan 12. Seperti orang tua yang mendidik anak-anaknya supaya takut akan Tuhan, demikianlah pemazmur mengajari generasi muda melalui cara-cara guru kebijaksanaan yang terdapat di Mesir, menampilkan satu pertanyaan. Siapakah yang akan bersukacita? Siapakah yang akan senang, panjang umur, dan mencintai hari-hari yang baik? Dalam kenyataan hidup, semua generasi muda mempertanyakan pertanyaan itu. Lalu pemazmur mengaturkan syarat-syarat agar hidup dalam sukacita, takut akan Tuhan,
lewat perilaku yang baik, menjaga lidah. Sebab lewat percakapan dapat terjadi kesalahpahaman, curiga, cekcok, hinaan, penipuan, dan sebagainya. Syarat berikut ialah menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan, tetapi berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan tambahan lagi, saudara-saudara, mengusahakan damai dengan sungguh-sungguh hingga damai itu benar-benar terwujud di antara manusia. Damai itu juga adalah shalom, mencakup persekutuan dengan Tuhan, juga dengan manusia, dalam arti yang seluas-luasnya. Bahasa shalom atau salam, inilah yang menandai orang-orang yang jujur, lurus, dan benar. Boleh kita bandingkan membaca Mazmur pasal 15 dan pasal 24. Ayat 16 sampai dengan 18. Sikap Allah atas orang-orang benar dan kepada orang-orang jahat. Orang benar yang hidup dalam persekutuan dengan Allah, pastilah Tuhan akan memperhatikan mereka. Tetapi orang-orang yang menjauhkan diri dari Allah dan melakukan kejahatan juga, berarti dia sendiri yang menjauhkan diri dari sumber kehidupan itu. Maka kecelakaanlah yang akan menjadi bagiannya. Pemazmur tidak mengatakan bahwa orang-orang benar itu akan tetap bersukacita dan orang-orang jahat itu akan menderita. Tetapi sungguh-sungguh diyakini bahwa orang yang mencari Allah akan selamatkan, seperti pengalaman pemazmur di dalam persekutuannya dengan Tuhan. Orang jahat berhutang kepada Allah atas tindakan-tindakan mereka dalam kejahatan itu. Itulah yang mendatangkan hukuman kepada mereka. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran selamanya mendapat pemeliharaan Tuhan, sebab mereka senantiasa dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan tekanan yang utama sebenarnya diharapkan bisa terjadi adalah pasal ayat 14 dan 15. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Jagalah bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, tetapi lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian sampai mendapatkannya. Kata-kata ini sebenarnya sangat berarti untuk didalami oleh kita yang mendengarkan renungan ini. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sudut logika kita manusia, kita melihat Mazmur ini ada pertentangan yang sangat mencolok. Di satu pihak disebut bahwa orang-orang benar yang selalu mencari Tuhan tidak akan kekurangan dalam hal-hal yang baik, dan orang-orang jahat pasti akan celaka. Pada pihak lain justru orang yang melakukan kehendak Tuhan, mereka-merekalah yang sering tertindas, patah hati, dan menderita. Kesulitan ini dapat diuraikan bahwa di dunia ini orang-orang benar memang biasa menderita. Tetapi kehidupan nanti merekalah yang bersukacita untuk selamanya. Sedangkan orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, mereka akan mendapat bagian mereka setimpal dengan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Tetapi saudara-saudara, pemazmur tidak menyatakan demikian. Rasul Petrus mengartikan bahwa Mazmur ini, kita sudah merasakan berkat Tuhan. Pemazmur juga sudah diselamatkan dari penderitaan, seperti kita yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, menjadi beriman dan telah hidup dalam takut akan Tuhan. Tapi keselamatan itu memang jelas-jelas belum sempurna kita terima. Karena itu kita masih hidup dalam pengharapan. Namun kita sudah dilahirkan kepada hidup yang berpengharapan itu. Dan di dalam pengharapan itulah kita bersukacita pada saat ini. Dalam kesulitan yang kita hadapi saat ini, karena kita percaya bahwa tidak akan ada yang akan memisahkan kita dari kasih Allah dalam Yesus Kristus. Melalui kehidupan inilah kita dapat membawa orang untuk mencari Allah
agar mereka mendapat bagian dari sukacita pengharapan seperti kita orang-orang yang beriman kepadanya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana menjadi benar? Jawabannya sebenarnya sederhana. Bukan karena melakukan hukum Taurat seperti pendapat orang Yahudi atau Farisi. Abraham dinyatakan Tuhan menjadi benar karena dia beriman kepadanya. Sehingga Abraham disebut bapa orang percaya. Jadi menjadi beriman adalah membuka hati. Menjadi benar adalah menjadi beriman. Disinilah kita sebenarnya harus merenungkan. Jadi benar di mata Tuhan dipandang dengan bila seseorang beriman kepadanya. Inilah yang harus kita bangun selama kita melakukan kegiatan beribadah di sepanjang hidup kita di dunia ini. Bagaimana kita supaya menjadi orang beriman. Karena hanya dengan berimanlah kita dipandang oleh Allah menjadi orang-orang benar. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Firman-Mu telah kami dengar yang mengingatkan kami supaya kami hidup dalam kebenaran. Bagaimana supaya benar di mata Tuhan? Kami tentunya harus mengimani semua firman-Mu yang ditabur oleh para hamba-Mu di sepanjang sejarah kehidupan gereja di dunia ini. Membuka diri supaya Tuhan berkuasa dengan Roh Kudus-Mu dalam hati kami. Karena hanya dengan berimanlah kami boleh menjadi benar di mata Tuhan. Sesungguhnya semua orang telah berdosa dan tidak seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi orang beriman itulah yang menjadi benar di mata Tuhan. Karena itu jadikan kami menjadi orang-orang yang berusaha untuk menciptakan perdamaian di tengah-tengah kehidupan dunia. Sebab perdamaian itu dan perlakuan kasih itulah sebagai tanda-tanda bahwa kami sesungguhnya sudah masuk di dalam kategori orang yang beriman. Ada damai, ada kasih di setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala kekurangan kami. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.